Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita melanjutkan kembali majelis kita yang pada pertemuan pekan lalu kita telah membahas tentang bagaimana semestinya kita menyambut kedatangan bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah merupakan tamu yang istimewa, maka telah kita jelaskan apa keistimewaannya, apa kemuliaannya, apa keagungannya. Kemudian tugas-tugas, kewajiban-kewajiban yang harus kita prioritaskan di bulan Ramadan pun telah kita jelaskan. InsyaAllah pagi hari ini kita akan membahas terkait hukum-hukum seputar puasa Ramadan, saum Ramadan. Ketika kita berbicara tentang saum Ramadan, maka perlu kita mengetahui apa itu saum dan apa itu Ramadan. Saum itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, secara bahasa artinya imsak, menahan diri secara mutlak. Jadi menahan diri dari segala apapun itu bisa diistilahkan dengan saum atau puasa. Misalnya bapak enggak mau makan gorengan, enggak menahan diri dari gorengan, bisa diistilahkan dengan puasa gorengan gitu. Ya, misal. Atau tidak ingin berbicara, maka bisa diistilahkan dengan puasa bicara. Dan penggunaan istilah saum untuk menahan diri ini juga dipakai di Al-Quran. Ya, ketika Allah menceritakan tentang ucapan Maryam, Ummu Isa, ya, inni nazartu lirrahmani sauma, katanya. Saya bernazar untuk Allah sauma, berpuasa. Maksudnya puasa apa? Falan ukallimal yawma insiyah. Saya tidak akan ngajak bicara siapapun hari ini. Artinya puasa bicara. Jadi menahan diri dari berbicara diistilahkan dengan saum. Karena saum itu secara bahasa adalah menahan diri dari segala apapun, maka bisa dikatakan saum atau puasa. Adapun makna saum, puasa secara istilah syariat itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari semenjak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari dengan niat. Dengan niat yang khusus. Nanti kita jelaskan bagaimana semestinya niat puasa. Semestinya niat puasa. Dan puasa Ramadan ini diwajibkan, ya, pada tahun kedua Hijriah. Ya, pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah itu kan 10 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, selama tinggal di Madinah itu Rasulullah berpuasa Ramadan 9 kali. 9 kali, ya. Kenapa Ramadan itu dinamakan dengan Ramadan? Ya, kita tahu Ramadan itu kan bulan ke-9 dari bulan-bulan Hijriah. Tapi kenapa dinamakan Ramadan? Karena pada bulan ini cuacanya itu sangat ekstrim panasnya. Maka dinamakan dengan Ramadan, diambil dari kata romdo, membakar, panas. Sebagian para ulama mengatakan dinamakan dengan Ramadan li'annahu yarmiduz dzunub, karena Ramadan itu membakar habis dosa-dosa orang-orang yang berpuasa.
Makanya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya begitu besar di bulan ini. Dosa-dosa hambanya dibakar habis. Ya, sehingga setiap malamnya Allah memiliki utaqa minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka gitu. Nah, itu kenapa dinamakan dengan Ramadan. Dan hukum dari puasa Ramadan ini adalah wajib. Jadi puasa itu sebenarnya memiliki 4 hukum. Ya, ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah, ada puasa yang makruh, ada puasa yang haram. Jadi memiliki 4 hukum. Nah, puasa yang wajib ini ada 6. Pertama puasa Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua puasa qadha, yaitu orang yang punya hutang di bulan Ramadan, maka wajib diqadha di luar bulan Ramadan. Ya. Jadi qadha itu hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga puasa kafarah. Misalnya dia adakan kafaratuz zihar, seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, kamu itu seperti ibuku, dalam artian dia mengharamkan istrinya seperti ibunya haram untuk dirinya. Nah, itu namanya zihar. Kalau dilanggar zihar itu harus bayar kafarah, diantaranya puasa, dan puasa kafarah ini hukumnya wajib. Atau contoh misalnya ada seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, salah satu hukumannya adalah puasa. Kafarahnya puasa 2 bulan berturut-turut, itu hukumnya wajib. Jadi 2 bulan berturut-turut. Kalau diselang-seling nggak sah. Ya, misalnya udah puasa 1,5 bulan, kemudian selanjutnya batal sehari, harus ngulang lagi hitungannya, harus ngulang. Jadi 2 bulan berturut-turut tanpa henti, itu hukumannya, dan puasanya wajib. Ini jenis yang ketiga, puasa kafarah. Kemudian yang puasa yang wajib itu juga contohnya adalah puasa ketika orang berhaji tapi tidak bisa menyembelih hewan hadiyu. Tidak bisa menyembelih hewan hadiyu, maka dia wajib berpuasa 3 hari ketika masih di Mekah, 7 hari setelah pulang. Ya, salah satun fil hajj wa sab'atun iza raja'tum. 3 hari ketika masih berhaji, 7 harinya setelah pulang, 10 hari. Hukumnya wajib puasanya. Kemudian yang kelima puasa istisqa. Puasa istisqa itu ketika kaum muslimin dilanda kekeringan, tidak turun-turun hujan, maka apabila hakim, pemimpin memerintahkan kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat untuk berpuasa, maka puasanya menjadi wajib. Itu namanya puasa istisqa. Ya. Kemudian yang ke-6, dan ini yang terakhir, puasa nazar. Itu wajib juga hukumnya. Jadi kalau ada yang bernazar, kalau nanti saya diberikan ini saya akan puasa jadi wajib karena nazar. Ya, itu 6 puasa wajib. Kenapa kita harus mengetahui mana puasa wajib, mana puasa sunnah, supaya kita bisa memahami bagaimana niatnya nanti. Karena waktu niat puasa wajib dan sunnah itu beda. Ya, ada perbedaan maksudnya. Kemudian yang kedua, hukum puasa itu sunnah. Dan ini asal dari puasa. Jadi asal dari puasa itu hukumnya sunnah, dan puasa sunnah itu sangat banyak. Bahkan ada yang berulang setiap tahun, seperti puasa Arafah, puasa Tasu'a, puasa Asyura. Itu kan berulang setiap tahun. Ada yang berulang setiap bulan, seperti puasa Ayyamul Bid, dimulai dari tanggal 13, 14, 15 dari setiap bulannya. Itu hukumnya sunnah. Ada puasa sunnah yang berulang setiap pekan, seperti apa? Senin, Kamis. Dan puasa sunnah yang paling afdal itu, yang paling utama adalah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka, terus seperti itu. Ya.
Kemudian ada puasa yang hukumnya makruh. Contohnya apa? Puasa menyendirikan hari Jumat dengan puasa. Jadi hanya puasa pada hari Jumat, atau puasa hanya pada hari Sabtu, atau puasa hanya pada hari Ahad. Ya, itu makruh hukumnya. Kalau menyendirikan hari-hari itu tersebut dengan puasa. Kenapa puasa hari Jumat makruh? Karena hari Jumat itu hari rayanya kaum muslimin yang berulang setiap pekan. Kenapa puasa hari Sabtu saja makruh? Karena hari Sabtu itu hari rayanya orang-orang Yahudi. Kenapa puasa hari Ahad itu makruh kalau disendirikan hari Ahad? Karena itu adalah hari rayanya orang-orang Nasrani. Ya. Tapi kalau digabung, misalnya Jumat Sabtu atau Sabtu Ahad, tidak disendirikan hari tersebut dengan puasa, maka tidak makruh. Artinya boleh. Yang makruh itu kalau menyendirikan hari Jumat atau hari Ahad atau hari Sabtu dengan puasa, hukumnya makruh. Makruh itu maksudnya bagaimana? Ya kalau dilakukan enggak berdosa, ya tapi kalau ditinggalkan justru berpahala, itu makruh, ya. Kemudian yang terakhir, hukum puasa itu haram. Haram ini terbagi dua, haram sah dan haram tidak sah. Nah, haram yang tidak sah itu bagaimana? Puasa ketika hari raya Idul Fitri, haram hukumnya dan tidak sah. Puasa ketika hari raya Idul Adha, haram hukumnya dan tidak sah. Puasa ketika hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13, haram hukumnya, ya, dan tidak sah. Termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i, puasa yang haram dan tidak sah itu bapak-bapak sekalian adalah puasa pertengahan bulan Sya'ban sampai akhir bulan, dari 16 sampai akhir bulan Sya'ban, dengan catatan pertama tidak puasa sebelumnya. Kalau diiringi dari tanggal 14, 15, 16, maka tidak haram, ya, karena sebelumnya udah diawali dengan puasa dari tanggal 14, 15. Atau sebelumnya dia memiliki kebiasaan untuk berpuasa, maka dia berpuasa di akhir Sya'ban nggak masalah. Tapi kalau sebelumnya nggak ada kebiasaan untuk berpuasa, kemudian tidak diiringi dengan apa? Dengan puasa di tanggal 14, 15, kemudian baru tanggal 16 sampai akhir Sya'ban dia berpuasa, haram hukumnya dan tidak sah. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan yang terakhir itu adalah yaumaz syak, puasa pada hari yang meragukan. Hari yang meragukan itu bagaimana maksudnya? Ketika ada isu, ya, isu di tanggal 30 Sya'ban itu ada isu hilal Ramadan terlihat, tapi belum bisa diperfikasi, belum bisa dipastikan, gitu kan? Berarti itu adalah hari yang meragukan antara dia tanggal 30 atau tanggal 1 Ramadan. Maka pada hari yang meragukan ini haram hukumnya berpuasa. Karena puasa Ramadan itu harus dibangun di atas apa? Keyakinan kalau telah masuk 1 Ramadan. Tapi kalau masih meragukan, ya, meragukan karena isu hilal terlihat, atau ada orang bersaksi melihat hilal namun kesaksiannya tidak diterima, ya, seperti persaksian anak kecil misalnya, maka itu berarti masuk dalam kategori hari yang meragukan, sehingga haram hukumnya puasa dan tidak sah. Ada haram tapi sah. Contohnya bagaimana? Seorang perempuan, seorang istri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya, haram hukumnya dan dan sah. Jadi sah puasanya tapi haram, berdosa, ya, tanpa izin suaminya kalau dia berpuasa sunnah. Atau ada seorang budak berpuasa sunnah tanpa izin tuannya, maka haram tapi sah puasanya. Ini beberapa hukum terkait puasa.
Ya, dan Ramadan masuk dalam kategori hukumnya yang wajib. Artinya kalau ditinggalkan berdosa. Kalau dilakukan berpahala, meninggalkannya berdosa, dan pelakunya terancam dengan hukuman, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat bermimpi, Bapak Ibu sekalian. Bermimpi dibawa oleh dua malaikat, diperlihatkan orang-orang yang diazab. Di antaranya adalah orang yang dikantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, dalam keadaan mulut bercucuran darah, robek. Ditanya siapa mereka, ini adalah orang-orang yang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan dalam riwayatnya. Jadi terancam ya dengan hukuman orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Taib. Kemudian karena Ramadan itu puasa yang wajib, nah harus terpenuhi syarat-syarat wajib. Jadi siapa yang wajib berpuasa Ramadan? Ya, harus terpenuhi syaratnya. Yang pertama, dia adalah seorang muslim. Seorang muslim. Artinya orang kafir itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Karena yang wajib berpuasa itu adalah seorang muslim. Dan kafir itu terbagi dua. Ada kafir asli, ada kafir yang murtad. Nah, kafir asli ini kalau dia tidak berpuasa memang tidak wajib dan tidak sah puasanya. Tapi seandainya kafir asli ini masuk Islam, maka nggak wajib mengkodok puasa yang ditinggalkan. Jelas ya? Jadi kalau ada orang kafir asli masuk Islam, maka tidak wajib mengkodok Ramadan yang terlewatkan. Kalau ada orang kafirnya murtad, murtad, awalnya Islam kemudian murtad, dan ada Ramadan yang dia tinggalkan puasanya ketika murtad itu, kalau masuk Islam lagi wajib mengkodoknya, wajib hukumnya mengkodok puasa tersebut ketika selama dia murtad itu, sebagai hukuman yang berat atas perbuatannya yang keluar dari Islam. Orang udah diberikan nikmat Islam kok keluar dari Islam, terus masuk lagi, berarti puasa selama murtad itu harus dikodok. Ini. Jadi yang wajib berpuasa itu siapa? Seorang muslim. Kemudian yang kedua, harus yang telah taklif, yaitu yang telah mukallaf. Yang wajib berpuasa adalah orang yang mukallaf, muslim yang mukallaf. Mukallaf itu maksudnya bagaimana? Balik, berakal. Artinya kalau ada anak kecil yang belum balik, wajib nggak berpuasa? Tidak wajib. Tapi yang wajib itu orang tuanya memerintahkan anak itu berpuasa. Jadi anak itu walaupun belum wajib berpuasa, orang tua wajib. Ya, wajib memerintahkan anaknya berpuasa. Artinya dosa orang tua kalau tidak menyuruh anaknya berpuasa walaupun anak itu belum wajib ketika usianya udah 7 tahun. Kalau udah 10 tahun, maka harus dipukul oleh orang tuanya sebagai pendidikan supaya tumbuh dalam ketaatan. Ini penting. Bukan hanya puasa aja, sholat juga sebagaimana dalam hadis, ya. Kalau ada orang gila, wajib gak berpuasa? Enggak wajib, karena tidak berakal. Jadi belum mukallaf atau tidak mukallaf, karena mukallaf itu adalah balik dan berakal. Oke. Kemudian syarat wajib yang ketiga, mampu untuk menjalankan puasa, baik secara hissi, secara fisik, ataupun secara syar'i. Maksudnya bagaimana secara hissi? Jadi dia sehat, dia kuat fisiknya untuk berpuasa. Makanya kalau ada orang yang telah tua renta, usianya mungkin misalnya 90-an, udah enggak kuat fisiknya untuk berpuasa, wajib enggak berpuasa? Orang tua ini tidak wajib, karena tidak mampu secara hissi. Atau ada orang sakit parah,
sakit parah yang kalau dia berpuasa maka akan memperparah penyakitnya, atau bisa menyebabkan kematian, atau bisa membuat sakitnya semakin lambat sembuh, apakah dia wajib berpuasa? Tidak wajib, karena tidak mampu secara hissi namanya. Jadi kalau kita lihat bapak-bapak sekalian, ada 3 kondisi ya puasa sakit nih, puasa orang sakit. Pertama, kalau sakitnya ringan, ya sakitnya ringan itu seperti cuman pilek, batuk, atau apa, sakit kepala yang ringan, maka ini tetap wajib berpuasa, wajib hukumnya berpuasa. Kemudian kondisi yang kedua, orangnya sakit parah yang kalau dia berpuasa maka akan membahayakan dirinya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Haram hukumnya berpuasa. Ya. Wajib dia berbuka. Tidak boleh berpuasa karena membahayakan. Ya, membahayakan, bisa menyebabkan kematian. Yang ketiga, orang sakitnya parah tapi kalau berpuasa sampai tidak membahayakan, jadi tidak menyebabkan kematian, ya, cuman sakitnya parah, maka ini lebih utama untuk tidak berpuasa, lebih utama untuk tidak berpuasa. Ya, ini karena puasa yang karena sakit yang membolehkan orang itu tidak berpuasa, patokannya adalah sakit itu sakit yang bisa menyebabkan kematian atau menyebabkan sakitnya semakin parah dan kesembuhannya melambat, maka ini boleh untuk tidak berpuasa karena tidak mampu secara hissi. Bagaimana kalau tidak mampu secara syar'i? Maksudnya bagaimana? Wanita yang haid, sehat nggak wanita haid? Sehat. Kalau puasa mampu, tapi nggak boleh berpuasa secara syar'i. Nah, karena ini dikategorikan tidak mampu. Sama juga wanita yang nifas, itu tidak mampu secara syar'i namanya. Ya. Baik. Kemudian syarat wajib yang keempat itu sehat tadi ya, sehat. Jadi mampu secara hissi atau syar'i itu yang ketiga, keempat sehat, kelima dia dalam kondisi mukim. Jadi syarat wajib yang kelima dalam kondisi mukim. Mukim itu artinya apa? Tidak lagi safar. Karena orang yang musafir itu tidak wajib berpuasa. Cuman musafir yang bagaimana yang boleh tidak berpuasa? Enggak semua safar. Pertama, perhatikan, musafir yang tidak wajib berpuasa dalam artian boleh mengambil keringanan untuk tidak berpuasa adalah musafir yang melakukan safar yang tawil, yang jauh, yang telah sampai jaraknya 82 kilometer atau lebih. Itu yang boleh. Ini yang pertama, syaratnya safarnya adalah safar jauh yang boleh mengqashar sholat, minimal itu 82 kilometer. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua safarnya itu adalah safar yang mubah, safar yang mubah, bukan safar maksiat. Contohnya, kalau ada orang dari Bekasi ke Surabaya, itu kan udah jauh, tapi dalam tujuan untuk melakukan transaksi ribawi misalnya, atau untuk menjual barang haram, boleh nggak dia tidak berpuasa? Nggak boleh, wajib dia tetap berpuasa karena safarnya safar maksiat, bukan safar yang mubah. Kemudian yang ketiga, tempat yang dituju itu harus sudah jelas, jelas, walaupun itu hanya arahnya. Kalau ada orang misalnya berpergian tanpa tujuan, tanpa arah,
ya, karena mungkin lagi banyak pikiran, ya, namanya hayyimun istilahnya, itu orang yang berpergian tanpa arah, meskipun telah melewati jarak 300 km nggak boleh dia tidak berpuasa karena tempat yang dituju belum jelas. Sedangkan musafir itu harus sudah jelas tempat yang dituju atau arah yang dituju. Kemudian musafir yang boleh mengambil keringanan ini untuk tidak puasa adalah safarnya mulai dari sebelum subuh. Safarnya mulai dari sebelum subuh. Ya. Artinya kalau ada bapak-bapak yang melakukan safar, walaupun itu safar taat, safar yang mubah, tapi startnya dari rumah jam 8 pagi, itu masih tetap wajib berpuasa. Masih wajib berpuasa. Nanti masalah kalau di tengah perjalanan dia kuat atau enggak kuat itu beda. Ya. Kalau enggak kuat, ada masyaqqah, ada yang memberatkan, boleh dia untuk tidak berpuasa. Tapi pada kondisi ketika dia masih jam 8 di rumah itu, masih kondisi wajib berpuasa. Makanya nanti saya musafar, gitu kan, berangkat jam 9, dari pagi udah tidak berpuasa, itu nggak boleh, berdosa, berdosa, ya. Dan telah melewati batas wilayah, minimal telah melewati kecamatan. Kayak gini, misalnya berangkat sebelum subuh, ya, tapi azan subuh masih di kecamatan, masih di kecamatan setempatnya, berarti masih wajib puasa, gitu kan, karena harus sudah melewati batas wilayahnya. Nah, baru dia boleh mengambil keringanan. Jadi enggak semua yang safar itu tiba-tiba boleh untuk tidak berpuasa, harus terpenuhi syarat-syarat tadi. Itu terkait dengan syarat wajibnya. Sekarang apa syarat sahnya puasa? Apa syarat sahnya puasa? Pertama, tentu dia adalah seorang muslim, karena puasanya orang kafir itu tidak sah disebabkan niatnya enggak sah. Dan kondisi muslim ini dipersyaratkan sepanjang hari, hari dari terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari, kondisinya harus muslim. Kalau ada orang murtad di tengah-tengah hari, walaupun itu sebentar, baik dengan murtadnya dengan niat membatalkan keislamannya, karena berniat membatalkan iman itu udah jatuh dalam kemurtadan, atau juga dengan tindakan dan perbuatan yang membatalkan keimanannya, itu bisa murtad, maka enggak sah puasanya walaupun sebentar. Jadi kondisinya harus muslim sepanjang hari, baru sah puasanya. Kemudian yang kedua, kondisinya itu harus dalam keadaan berakal. Berakal itu dalam artian dia sadar, bisa membedakan, ya, sepanjang hari ini, sepanjang hari berakalnya, dari terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Artinya kalau ada orang gila di tengah-tengah hari, dia gila walaupun sebentar, sah nggak puasanya? Nggak sah. Begitupun kalau ada orang misalnya pingsan atau mabok, sah nggak puasanya? Nah, ada kalau dia pingsan dan maboknya itu sepanjang hari, enggak sah puasanya. Kalau dia sempat tersadar dari pingsannya walaupun sebentar, maka ada khilaf. Ada yang mengatakan enggak sah puasanya, ada yang mengatakan sah. Ada yang mengatakan sah. Ada khilaf dalam internal mazhab Syafi'i. Tapi intinya
Kalau kehilangan akal sepanjang hari itu membuat dia tidak sah puasanya, termasuk orang yang terkena penyakit ayan, apa epilepsi ya namanya ya, penyakit ayan. Itu kalau terjadi sepanjang hari nggak sah puasanya. Begitupun orang kesurupan. Kalau kesurupannya itu sepanjang hari nggak sah puasanya karena akalnya hilang. Syarat sah puasa itu harus dalam kondisi berakal. Kemudian yang ketiga, ini syarat yang khusus untuk wanita, suci dari haid dan nifas. Nah, suci dari haid dan nifas. Dan kondisi suci ini dipersyaratkan sepanjang hari juga, dari terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Kalau ada wanita yang haid di tengah-tengah hari, sah nggak puasanya? Tidak sah. Begitupun kalau ada wanita yang suci di tengah-tengah hari, ini juga tidak wajib berpuasa, karena kalau dia berpuasa tidak sah disebabkan tidak diawali dari malam nih niatnya. Jelas ya? Cuma ini penting bapak-bapak sekalian, kalau ada anak istri yang dia suci di tengah hari Ramadan, disunahkan untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Disunahkan untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ya, jadi nggak wajib, kalau mau makan ya silakan gitu kan. Tapi disunahkan untuk tidak melakukan pembatal-pembatal puasa ketika dia telah suci di tengah hari Ramadan. Dengan tanpa niat. Jangan niatnya berpuasa, karena nggak sah. Bahkan haram kalau niat berpuasa tanpa niat. Ya, sebagai apa? Sebagai bentuk pengagungan kepada bulan Ramadan. Karena siang hari Ramadan itu adalah waktu orang menahan diri dari makan dan minum, dan dia telah suci, maka disunahkan untuk menahan diri. Ini. Taib. Kemudian syarat sah yang keempat, mengetahui hari itu adalah hari yang diperbolehkan untuk berpuasa. Ya, mengetahui hari itu adalah hari yang diperbolehkan untuk puasa. Karena kalau ada orang berpuasa ketika hari-hari dilarang berpuasa, sah nggak puasanya? Kayak tadi dia berpuasa ketika hari-hari tasyrik, sah nggak puasanya? Tidak sah. Nah, puasa ketiga Yaumus Syak, 30 Sya'ban, ya, yang di situ ada isu hilal terlihat, hilal 1 Ramadan terlihat, tapi belum bisa dipastikan, maka itu adalah hari yang meragukan, terus dia berpuasa, sah enggak? Tidak sah. Maka ilmui, pastikan kalau hari yang antum berpuasa itu adalah hari yang dibolehkan untuk berpuasa. Ini syarat sahnya ada 4. Ya. Setelah kita mengetahui syarat sah, syarat wajib, sekarang kita akan membahas rukunnya. Rukun puasa. Rukun puasa itu nggak banyak, cuman 2. Yaitu pertama niat. Nah, niat ini bapak-bapak sekalian, kalau puasa wajib itu harus terpenuhi 3 hal. Niat puasa wajib itu harus terpenuhi tiga hal. Pertama, tabyid, dilakukan dari malam hari. Malam hari itu berarti dimulai dari maghrib sampai sebelum terbitnya fajar sodik, sampai sebelum subuh. Niatnya harus dimulai dari malam hari kalau puasa wajib. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yubayyitin niyah fala siyamalah. Orang yang tidak berniat dari malam hari, maka tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua, harus menjelaskan jenis puasanya. Puasa wajib itu harus dijelaskan jenisnya. Karena puasa wajib ada berapa tadi? Masih ingat nggak? Ada 6. Nah, kan, jadi harus disebutkan di dalam niat. Ini jenis puasanya apa? Puasa Ramadan kah? Puasa nazar kah? Puasa kafarah kah? Gitu kan? Ya, itu harus dijelaskan.
Ketika niat. Nih. Kemudian yang ketiga, diulang setiap malam bulan Ramadan. Niat itu harus diulang setiap malam bulan Ramadan. 3 hal ini harus terpenuhi. Maka niat yang lengkap itu apa? Nawaitu shauma godin an ada'i fardi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Saya berniat puasa esok hari ya untuk menunaikan puasa bulan Ramadan lillahi ta'ala. Itu niatnya di dalam hati, dilakukan di malam hari ya. Sedangkan puasa sunnah itu niatnya dari kapan? Sama, dari maghrib sampai sebelum tergelincirnya matahari dan sampai sebelum zuhur. Jadi puasa sunnah itu boleh niat siang hari sebelum zuhur dengan syarat belum melakukan pembatal puasa. Ini. Kemudian yang kedua, kalau puasa sunnah itu enggak wajib menjelaskan jenis puasanya. Cukup saya niat puasa gitu kan. Enggak perlu bilang saya niat puasa apa? Puasa Senin, puasa Kamis, enggak perlu. Ya, cukup niat puasa aja sudah sah kalau puasa sunnah. Beda dengan wajib, harus menjelaskan jenis puasanya. Dan yang ketiga, puasa sunnah itu boleh menggabung lebih dari satu niat. Misalnya bertemu antara puasa Arafah, puasa Senin, puasa Ayyamul Bid dalam satu hari. Kita gabung niatnya untuk yang 3 tadi. Boleh enggak? Boleh, sah karena puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib enggak boleh. Enggak boleh. Saya punya utang puasa bulan lalu. Sekalian deh kodok di bulan Ramadan. Jadi niat puasa Ramadan plus kodok. Enggak boleh, enggak sah. Kalau puasa wajib. Nah, ini perbedaan antara niat puasa sunnah dan puasa wajib. Nah, ini rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah meninggalkan pembatal puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, dan dalam kondisi dia ingat berpuasa ya, tidak dipaksa dan tahu kalau puasa itu hukumnya wajib. Artinya gini Pak, kalau ada orang lupa di tengah-tengah bulan Ramadan, lupa kalau dia puasa, minum, setelah minum puasa, lupa, sah atau tidak puasanya? Sah. Nah, sah. Yang enggak sah itu kalau ingat dia puasa minum, itu enggak sah gitu. Makanya meninggalkan pembatal puasa dalam kondisi ingat kalau dirinya puasa. Nah, beda kalau lupa gitu. Kemudian yang kedua, dalam keadaan tidak dipaksa. Artinya kalau ada orang dipaksa makan, kalau enggak makan saya bunuh kamu, gitu kan? Terus dia makan, sah enggak puasanya? Sah, gitu kan? Atau dalam kondisi dipaksa itu maksudnya diikat tangannya, dimasukkan makanan gitu kan, diminumin. Nah, ini dia tidak punya pilihan di situ, ya, maka sah puasanya. Kalau tadi makan atau dibunuh itu masih bisa milih gitu kan. Makanya ada yang mengatakan tidak sah puasanya karena dia masih milih. Beda kondisinya kalau dia diikat, dicokokin makanan gitu kan, tidak bisa milih, maka sah tetap puasanya. Atau dia adalah orang yang tahu kalau puasa Ramadan itu tidak boleh makan. Nah, bagaimana kalau orang nggak tahu? Taunya ya puasa, dan dia nggak tahu yang namanya puasa itu meninggalkan makan dan minum misalnya. Ya. Contohnya adalah
orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi nggak semua orang jahil itu diberi udzur ya. Yang orang jahil yang diberi udzur itu yang pertama orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, itu kalau dia puasa nggak puasa, tapi makan, karena dia nggak tahu kalau makan itu nggak boleh. Nah, maka ini diberi udzur karena dia jahil disebabkan baru masuk Islam. Atau orang yang tinggal di pedalaman, jauh di pedalaman, nggak ada akses untuk belajar, nggak ada dai, nggak ada ustadz, nggak ada kiai yang ke situ. Cuman dia tahu orang di bulan Ramadan puasa, tapi nggak tahu puasa itu apa. Akhirnya tetap makan. Nah, maka ini diberi udzur semacam ini. Ya. Baik. Ini terkait tentang rukunnya, ya, rukun-rukun puasa. Sekarang kita akan beralih kepada sunnah-sunnah berpuasa. Jadi kita ringkas saja. Sunnah-sunnah berpuasa itu pertama, Bapak-bapak sekalian, itu bersegera untuk berbuka kalau memang sudah masuk waktu maghrib atau terbenam matahari. Ya. Tapi dengan catatan harus yakin kalau sudah terbenam matahari. Berbeda ceritanya kalau masih ragu-ragu, ini udah maghrib apa belum? Ini matahari udah terbenam apa belum? Maka yang wajib adalah mengakhirkan berbuka. Ya, untuk kehati-hatian. Pertanyaannya, boleh nggak sekarang kita melandaskan atau mematokkan berbuka itu dengan jam waktu sholat itu loh? Atau azan di televisi gitu kan? Ya, radio. Boleh nggak? Boleh. Boleh, karena mereka ketika menetapkan jam sholat itu berdasarkan hasil penelitian, nah, sehingga boleh ya melandaskan berbuka kepada hal tersebut. Apalagi kita tinggal di kota yang nggak mungkin untuk melihat matahari sudah terbenam apa belum. Kadang-kadang muazzin minum dulu, buka dulu baru azan gitu kan. Nah, maka boleh ya, disebabkan yang namanya berbuka itu bukan di patokannya azan muazzin, bukan itu patokannya, tapi patokannya adalah terbenamnya matahari. Jadi itu sunnah yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua itu selalu makan sahur, walaupun itu dengan seteguk air. Jangan pernah tinggalkan makan sahur. Kenapa? Karena makan sahur itu berkah, Pak. Dalam hadis Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena dalam makan sahur itu ada berkah. Berkahnya apa? Di antara keberkahan makan sahur itu dalam riwayat Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang yang makan sahur. Salawat Allah itu maknanya apa? Allah turunkan rahmatnya untuk orang yang makan sahur. Salawat malaikat maksudnya apa? Para malaikat memohonkan ampun untuk orang yang makan sahur. Selain makan sahur itu berkah, waktunya juga berkah. Jadi jangan pernah meninggalkan makan sahur. Dan makan sahur itu sunnahnya diakhirkan. Berbeda kalau berbuka, sunnahnya dipercepat, diawalkan. Kalau makan sahur sunnahnya diakhirkan. Makan sahur itu dimulai dari kapan? Dari pertengahan malam. Jadi start makan sahur itu dari pertengahan malam. Bukan dari maghrib, bukan dari isya, itu mau berbuka namanya. Ya, makan berbuka dari pertengahan malam sampai 15 menit sebelum azan subuh. Ya. Jadi dianjurkan 15 menit sebelum azan subuh itu telah menahan diri dari makan dan minum, dianjurkan untuk kehati-hatian. Termasuk kekeliruan yang fatal yang banyak dilakukan sekarang itu adalah ketika azan subuh terdengar, itu banyak di antara kita masih minum atau bersegera minum atau menghabiskan makanan yang ada di tangannya dengan alasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang masih ada makanan di tangannya maka tunaikan hajatnya. Itu
salah pemahamannya. Ya, puasanya enggak sah kalau masih minum ketika azan, karena muadzin enggak mungkin azan kecuali subuh telah masuk, dan subuh itu orang udah harus nahan diri dari pembatal puasa. Maka untuk kehati-hatian para ulama mensunnahkan imsak, menahan diri 15 menit sebelum subuh. Kalau dulu ukurannya itu 50 ayat dibaca tartil, itu udah menahan diri dari makan dan minum. Ini. Kemudian diantara sunnah-sunnah berpuasa itu tidak berlebih-lebihan dalam berbuka. Ya, tidak berlebih-lebihan dalam berbuka. Contoh baginda Nabi Muhammad SAW berbukanya itu pakai rutop. Kalau nggak ada rutop pakai busur namanya. Busur itu kurma yang sebelum menjadi rutop. Ya, jadi busur, rutop. Kalau nggak ada baru tamar. Tamar itu kurma kering, kurma yang udah merah itu tamar namanya. Kalau nggak ada, minum air zam-zam atau air biasa, hasawat min ma. Ya, kalau nggak ada baru makan yang manis-manis, tapi yang tidak tersentuh api, kayak buah-buahan manis yang tidak tersentuh api. Ya, kalau nggak ada baru boleh minum yang manis-manis yang dimasak, itu nggak masalah. Urutannya seperti itu urutannya. Kalau mau contoh Nabi yang dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Kemudian ketika berbuka itu jangan pernah lupa berdoa, jangan pernah lupa zikir. Ya, kadang-kadang karena udah kelaparan udah langsung aja. Jangan lupa baca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ini boleh, karena hadisnya walaupun lemah yang mengatakan zahabal dhama wa btalatil uruq wa sabatal ajr, insyaallah juga riwayatnya lemah. Ya, lemah. Jadi tapi ini diamalkan, dua-duanya diamalkan oleh para ulama, doa ini ya diamalkan. Jadi mau pakai Allahumma lakasumtu juga nggak masalah, mau pakai zahabal dhama wa btalatil uruq juga nggak masalah. Atau ada doa lagi yang dalam sebuah riwayat alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Itu juga boleh. Intinya zikir-zikir ini ketika berbuka jangan dilupakan. Jangan dilupakan, ya. Dan banyak sunnah-sunnah lainnya untuk orang yang berpuasa, yaitu menyediakan berbuka untuk orang berpuasa, pahalanya besar, memperbanyak amal soleh, memperbanyak tilawah Al-Quran, dan sunnah-sunnah yang lainnya sangat banyak, ya. Intinya memperbanyak amal soleh. Kemudian dua pembahasan lagi, hal-hal makruh ketika puasa. Ini penting karena bisa mengurangi pahala puasa kalau dilakukan. Yang pertama itu mencicipi makanan tanpa hajat. Tanpa hajat. Kalau ibu-ibu ya ada hajatnya ya. Ya masak biar nggak keasinan. Dicicipi boleh. Nggak makruh kalau ibu-ibu. Karena ada hajat, tapi dengan catatan jangan ditelan. Kalau ditelan batal. Nah, bapak-bapak ini kalau kecuali bapak-bapak masak ya. Bapak-bapak masak ya, kemudian cicipin ada hajat, maka enggak masalah, enggak makruh ya, selama ada hajat, dengan catatan tidak sampai ketelan ke dalam jaub. Kemudian yang kedua, yang makruh itu berbekam di siang hari bulan Ramadan, makruh hukumnya. Kalau di mazhab Hambali malah batal puasanya. Kalau di mazhab Hambali batal puasanya. Nah, kalau di mazhab Syafi'i sekedar makruh. Kenapa makruh? Karena ada khilaf tadi. Apakah dia membatalkan atau tidak? Nah, kalau di mazhab Syafi'i tidak, tapi makruh sebagai bentuk keluar dari khilaf para ulama. Kemudian yang kedua, bekam itu bisa melemahkan fisik tubuh ketika berpuasa, maka makruh. Karena bisa membuat kita membatalkan puasa nanti karena lemes. Ya. Dari sini kita memahami cuci darah batal puasanya apa enggak? Enggak. Karena
disamakan dengan bekam. Ya, kalau ada orang berpuasa cuci darah misalnya, dia tetap berpuasa, ya, sah puasanya. Kemudian termasuk yang makruh, ini yang kita dengar dari orang tua dulu ya, mandi dalam keadaan berendam, membenamkan tubuh di dalam air. Itu sering kan diingatkan sama orang-orang tua, jangan mandi berendam nak, gitu kan. Itu makruh soalnya Pak. Kenapa makruh? Karena dikhawatirkan nanti air masuk ke dalam jaub. Ke dalam jaub itu maksudnya ke dalam lambung, ke dalam telinga, dan itu bisa membatalkan puasa. Ya, melewati telinga masuk ke dalam badan melalui telinga atau melalui mulut, enggak sengaja ketelan air dan semacamnya, itu bisa membatalkan puasa. Nah, untuk menghindari hal itu, maka makruh hukumnya ingimas, ya, berendam di dalam air walaupun itu mandi wajib, walaupun itu mandi wajib sekalian. Kemudian termasuk yang makruh juga bersiwak, sikat gigi setelah tergelincirnya matahari. Kenapa? Karena bisa menghilangkan aroma mulut, dan aroma mulut orang berpuasa itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang makruh juga terlalu kenyang ketika sahur hingga banyak tidur siang harinya. Itu makruh. Jadi jangan ada yang berdalil tidurnya orang puasa ibadah. Enggak. Orang puasa itu harus banyak aktivitas. Nabi aja perang di bulan Ramadan dalam kondisi puasa, bukan banyak tidur. Juga tenggelam dalam hal-hal yang tidak penting, itu juga makruh hukumnya ketika berpuasa. Termasuk yang makruh itu adalah melakukan hal-hal yang mubah tapi dengan syahwat. Hal-hal yang mubah menuruti kemauan syahwat yang mubah, itu makruh. Contoh apa? Contoh beraroma-aroma wangi, itu kan pasti ada dorongan syahwat. Pakai minyak wangi apa berlebihan, nah itu bisa makruh. Atau melihat sesuatu yang mubah tapi dengan dorongan syahwat, itu makruh. Kalau dia melihat yang haram, itu jelas dengan syahwat itu haram hukumnya, bukan makruh lagi, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa itu kalau melihat yang haram. Taib. Ini terkait tentang makruh-makruhnya. Sekarang kita akan membahas tentang pembatalnya, dan ini yang terakhir penting. Kenapa kita bahas? Karena ini yang paling penting, pembatal puasa. Pembatal puasa itu dibagi dua, Pak. Ada namanya muhbitat, ada namanya mubtilat. Muhbitat itu yang membatalkan pahala puasa. Jadi puasanya sah tapi pahalanya nggak ada. Pahalanya nggak ada. Karena puasanya sah, tidak wajib qadha. Cuman dia nggak dapat pahala. Nabi mengatakan dalam hadis, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang puasa tapi yang didapatkan dari puasanya itu cuman lapar dan dahaga, nggak dapat pahala. Itu namanya muhbitat. Apa aja yang bisa menghilangkan pahala puasa? Pertama, gunjing, gibah. Nih, jangan sampai kita lakukan ketika berpuasa, menyebut sesuatu tentang saudara kita yang dia tidak suka untuk disebut, walaupun itu fakta. Itu masuk dalam gibah, dan itu bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian yang kedua, namimah. Namimah itu apa? Adu domba, menyebarkan fitnah, membuat orang bertikai satu sama lain, itu bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian yang ketiga, dusta, berbohong. Yang keempat, melihat kepada hal-hal yang haram dengan syahwat. Ya, jadi melihat kepada hal-hal yang haram, sesuatu yang haram untuk dilihat, kemudian kita lihat, kita tonton, itu bisa membatalkan pahala puasa. Atau sesuatu yang halal tapi dengan syahwat. Ya, halal antum lihat itu halal tapi dengan didorong syahwat. Itu juga bisa membatalkan pahala puasa. Ya.
Kemudian yang kelima, bersumpah dengan sumpah yang dusta. Ya, jadi dia bersumpah tapi dusta dalam sumpahnya. Itu namanya yamin al-kadzib, ya. Kemudian melakukan tipu daya, tindakan-tindakan ya penipuan, amal-amal yang keji, yang buruk, yang fisik, yang fasik ketika berpuasa, bermaksiat maksudnya. Itu juga membatalkan pahala puasa. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala ya tidak butuh kepada puasa orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan amalan-amalan kemaksiatan. Allah tidak butuh puasanya. Berarti tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal puasa itu ibadah yang Allah katakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Pahalanya sangat tidak terbatas. Tapi ketika kita melakukan hal-hal tadi, maka Allah tidak butuh kepada puasa kita, sehingga pahalanya enggak ada walaupun sah puasanya. Kemudian yang kedua ada namanya mubtirat. Nah, mubtirat ini membatalkan pahala dan puasanya. Jadi pahalanya enggak ada, puasanya enggak sah, sehingga wajib diqadha. Apa itu? Pertama, murtad. Murtad dari Islam. Orang muslim di tengah hari Ramadan murtad, batal puasanya, nggak ada pahalanya. Kedua, haid dan nifas. Haid dan nifas. Jadi haid di siang hari Ramadan, nifas di siang hari Ramadan, melahirkan juga termasuk pembatal puasa. Ketiga, hilang akal tadi, gila tadi kan, ya, itu membatalkan puasa walaupun gilanya sebentar. Pingsan masuk enggak? Mabuk masuk enggak? Masuk kalau itu terjadi sepanjang hari. Kalau sempat sadar, maka menurut Al-Imam Ar-Ramli itu sah puasanya, sedangkan menurut Ibnu Hajar ya Al-Haytami tidak sah, ya. Menurut An-Nawawi tidak sah. Kemudian yang kelima, berhubungan badan. Berhubungan badan, dia sengaja tahu kalau berhubungan badan di siang hari Ramadan itu hukumnya haram, tidak dipaksa, batal puasanya dan wajib membayar kafarah. Pertama, dia berdosa dan dia tetap wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang lain, wajib ditakzir, wajib qadha, wajib bayar kafarah yang berat. Yaitu apa? Membebaskan budak. Kalau nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin itu satu mud. Nah, 1 mud itu kalau sekarang sekitar 517 gram. 517 gram makanan pokok ini. Yang keenam yang membatalkan puasa itu adalah masuknya benda. Benda itu berarti sesuatu yang memiliki zat, yang memiliki fisik. Ya, berarti keluar darinya asap. Maksudnya bukan asap, gas gitu kan? Gas, angin, aroma, itu nggak ada fisiknya, nggak masuk dalam kategori benda. Kalau asap kan ada. Nah, ini. Jadi ain itu sesuatu yang memiliki fisik, zat, masuk ke dalam jaub. Jaub itu maksudnya apa? Jaub itu ada 3. Jaub itu ada 3. Yang pertama, masuk ke dalam lambung. Lambung ini memproses makanan dan obat. Kemudian yang kedua, yang hanya memproses obat aja, itu otak. Itu masuk dalam kategori jaub. Kemudian yang ketiga, yang tidak memproses makanan dan obat, itu seperti telinga. Ini masuk dalam kategori jaub. Jadi kalau ada benda masuk ke dalam lambung, ke dalam otak, ke dalam telinga, itu bisa membatalkan puasa. Membatalkan puasa melalui manfaz maftuh, melalui rongga yang terbuka. Nah, rongga yang terbuka itu meliputi mulut,
ya, mulut, kemudian hidung, ya, kemudian telinga, ya, kemudian yang keempat itu dubur, ya, dubur, kemudian yang kelima itu farj, kemaluan. Jadi ini jalur-jalurnya. Maka dari sini kita memahami, kalau dulu kan swab ya namanya ya, ketika COVID itu batal nggak puasanya? Memasukkan benda, batal nggak? Batal. Ya, patokannya itu, jadi manfas ini harus telah melewati awal bagian dalamnya. Nah, awal bagian dalam hidung itu adalah pangkal hidung yang sejajar dengan mata ini. Kalau udah sampai situ, itu bisa membatalkan puasa kalau ada benda masuk. Ya. Kalau mulut itu dia sudah melewati makhraj ha atau makhraj kha. Kalau udah sampai ha besar itu sepakat batal. Itu. Jadi kalau udah masuk, ya, melewati makhraj ha kha itu bisa membatalkan puasa. Ya, kalau ada benda luar masuk. Nah, berarti kalau air liur sendiri gimana? Tidak. Selama masih berada di tempatnya di dalam. Beda ceritanya kalau udah keluar, kemudian ditelanlah lagi, keluar dari bibirnya gitu kan, ditelan. Nah, itu beda. Itu udah keluar dari tempatnya. Ya, tempatnya di bawah lidah tempatnya itu. Kalau udah keluar dari itu, berarti benda asing masuk ke dalam namanya. Ya. Baik. Kalau telinga itu patokannya adalah yang tidak terlihat bagian dalamnya ketika kita berhadapan. Ya, jadi ketika kita berhadapan ngobrol itu kan ada bagian dalam yang tidak kelihat. Nah, itu kalau udah masuk sampai situ itu batal. Ya, jadi itu udah patokannya. Ini. Ya, jadi yang kelihatan cuma ini doang, bagian luar ini. Jadi kalau udah masuk lubang yang nggak kelihatan ini, ketika kita berhadapan itu udah bisa membatalkan puasa. Dari sini kita memahami, tetes telinga batal nggak? Kalau pakai tetes telinga batal. Kalau tetes mata, enggak, karena bukan manfaz tadi, bukan rongga yang terbuka yang kita sebutkan tadi, ya. Kalau tetes mata enggak, telinga batal, ya. Baik, suntik siang hari bulan Ramadan. Iya, itu memasukkan benda itu, Pak. Kalau suntik, suntik enggak batal. Kenapa? Enggak masuk dari bagian yang kita sebutkan tadi. Suntik itu kan memasukkan benda tidak melewati rongga terbuka yang kita sebutkan tadi. Kalau pakai obat penurun panas yang dimasukkan lewat dubur, batal. Batal. Jelas ya? Nah, jadi ini bisa dikiaskan kepada hal-hal kontemporer yang terjadi. Ya. Apa? Berkumur-kumur. Ya. Istinsyak. Ya, baik. Jadi istinsyak itu kalau dia sampai mubalaghah, ya, kan dalam hadis fabalik bil istinsyak illa an takuna shaiman. Ya, kalau kita nggak berpuasa kan disunahkan mubalaghah istinsyak sampai ke pangkal hidung. Itu kalau nggak dalam kondisi puasa. Nah, bagaimana kalau dalam kondisi puasa kemudian dia berlebihan dalam istinsyak, maka dia tidak melakukan yang sunnah kan? Yang sunnah ketika berpuasa itu kan tidak mubalaghah. Kalau dia istinsyak mubalaghah berarti nggak melakukan yang sunnah. Nah, kalau sampai ada air yang masuk dalam thaharah yang tidak sunnah, itu bisa membatalkan puasa. Jelas, Pak? Sama kayak kumur-kumur.
Ya, kumur-kumur itu sunnahnya jangan berlebihan. Kalau dia berlebihan dalam kumur-kumur, kemudian ada air yang ketelan, itu juga membatalkan puasa. Ya. Jelas ya? Jadi tidak berlebihan dalam menghirup air ketika berwudu, karena antum puasa. Beda ceritanya kalau nggak puasa, maka sunnah hukumnya mubalaghah sampai pangkal hidungnya kalau bisa gitu. Baik. Karena sudah agak siang, sebenarnya pembahasan tentang puasa ini Masya Allah banyak ya yang perlu dibahas. Ada tentang fidyahnya, siapa yang wajib fidyah, siapa yang wajib menahan diri walaupun sudah batal puasanya. Itu banyak pembahasannya, cuman karena udah agak siang kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.